Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Islah yang dimuliakan Allah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Dalam kehidupan kita saat ini, ketika kita diciptakan Allah, ada 3 hal yang menjadi sumber daya ataupun kendaraan kita. Yang pertama namanya badan atau jismiyah gitu ya. Kita bisa nyebutnya jasmani. Yang kedua ada jiwa. Dan yang ketiga, yang ini yang paling utama, tapi memang ilmunya sangat sedikit tentang ini, namanya ruh. Jadi ketika kita diberikan 3 hal ini, yang kita tidak diminta pertanggungjawaban itu mengenai badan. Kalau badan Anda dikasih badan yang dalam tanda kutip di sini sempurna, hampir sempurna gitu, karena yang sempurna milik Allah, tapi kesempurnaan selanjutnya milik Rasulullah. Badan Rasulullah cukup sempurna. Kalau badan kita dengan kesempurnaan yang diberikan Allah, kita tidak dimintai pertanggungjawaban. Anda mau kulit hitam atau kulit putih, Allah tidak akan nanya, kenapa kulitmu jadi hitam? Itu nggak ditanyakan. Kalau kemudian kenapa hidungmu tidak mancung, itu nggak ditanya sama Allah. Begitu juga dengan yang ketiga, mengenai ruh. Kalau ruh itu pasti suci, sudah jelas. Itu kita nggak akan dimintai pertanggungjawaban. Yang dimintai pertanggungjawaban yang kedua, jiwa. Makanya yang dipanggil Allah, ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang, kembali ke Tuhanmu, kembali ke Allah. Karena kalau jiwa kita nggak tenang, maka sebenarnya ketika kita dalam kondisi nggak tenang, begitu kita wafat, Allah tidak memanggil kita. Kalau tidak memanggil kita, dalam tanda kutip berarti sudah jaminan
kita kayaknya masih perlu dicuci dulu sebelum menghadap Allah, sebelum nyampe ke hadapan Allah. Dan itu yang diharapkan selama di dunia ini kita harus selalu dalam kondisi berusaha menjadi jiwa yang tenang. Syukur-syukur kita mencapai itu. Apa mungkin? Mungkin. Karena di ayat Al-Quran Allah sudah memanggil ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Berarti ada orang-orang, ada manusia-manusia selain wilayah kenabian, wilayah Nabi, Rasul, orang-orang yang punya jiwa-jiwa yang tenang. Dan itu yang dipanggil Allah. Berarti itu bisa kita capai. Kita mampu akan mencapai itu. Kalau itu nggak bisa tercapai, hanya dikasihkan untuk para nabi, para aulia Allah, maka nggak mungkin itu ada di Al-Quran. Maka di Al-Quran disebutkan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai nafsu-nafsu yang tenang, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembali ke Tuhanmu. Seringkali di kehidupan kita namanya nafsu selalu dianggap sesuatu yang jelek. Padahal yang dimaksud yang jelek itu nafsu ammaroh. Nafsu ammaroh baru kemudian nafsu lawamah. Nafsu ammaroh ini memang paling dasar, paling jelek. Ada yang menyebutnya nafsu binatang buas katanya. Ammaroh ini kayak binatang buas itu yang pokoknya marah apa-apa, disenggol dikit langsung ada istilah senggol dikit bacok Pak. Nah itu termasuk nafsu ammaroh. Kalau kita sampai level itu, diklakson marah. Bahkan ada yang sampai begitu diklakson marah hadap-hadapan. Motor sama motor lawan motor, apa istilahnya itu? Motor sama motor dilawankan, tabrakan, ditabrakkan gitu, meninggal dua-duanya. Ini posisinya sedang posisi nafsu ammaroh, mereka meninggal. Naudzubillahi min dzalik, kita jangan sampai terjadi hal ini. Dan kalau ini diterus-teruskan, Pak, nafsu yang ammaroh ini itu yang rugi kita sendiri. Banyak orang mengalami kerugian karena nafsu ammarohnya nggak cepat-cepat dikelola untuk menjadi naik menjadi nafsu lawamah. Kemarahan yang nggak dikelola itu pasti akan menjadi nafsu yang merugikan diri kita. Istilah di psikologi psikosomatis. Psikologis sebenarnya, tapi berakibat kepada kesehatan badannya. Orang yang sering iri, kemudian jengkel sama tetangganya, sudah pasti ada penyakit-penyakit yang mengarah ke dia. Biasanya sih katanya kalau orang-orang yang sakitnya itu Ustadz Danu lebih kuat ya. Yang dulu ada TPI, masih ada masa TPI, Ustadz Danu itu paling kuat mengenai ini. Akhlak itu yang dimaksud beliau bukan akhlak-akhlak karakter sebagaimana kita sekarang, tapi lebih ke akhlak apakah kita sabar, kayak akhlak Rasulullah gitu. Apakah kita kemudian berlaku jujur, itu akhlak. Nah kalau ini kita tinggalkan, maka dampaknya itu ke badan. Kalau nggak percaya, silakan dicoba marah-marah selama 7 hari. Marah aja, kerjanya marah, jangan pernah sabar. Siap-siap aja setelah itu apa yang terjadi gitu ya. Maka banyak yang kita kaget kadang-kadang, kok saya dulu punya teman mahasiswa, kok tiba-tiba stroke. Setelah digali-gali ternyata apa? Dia iri sama kakak kelasnya, karena kakak kelasnya dianggap nggak mampu. Kebetulan kakak kelasnya teman saya, memang anaknya kelihatan nggak mampu dari Jakarta. Nggak mampu dalam pengertian aktivis, tapi kayaknya anak ini nggak prestasi banget deh gitu. Tapi dilalah kok berprestasinya bagus. Saya dengar juga dari teman saya itu, terus mengatakan, kenapa kok dia kena stroke? Dia iri. Gitu. Kok tahu kamu kalau iri ya? Ya setidaknya kelihatan bahwa dia nggak suka kalau aku berprestasi. Gitu. Nah itu kemudian dilihat. Kalau ditanya kenapa kamu, ya ada beban aja katanya. Oh berarti dia terbebani oleh dirinya sendiri, menganggap temannya yang nggak mampu kok mampu lah, aku yang merasa mampu kok malah aku nggak dapat prestasi itu gitu. Itu yang bikin akhirnya membuat dia stroke di usia muda. Dan itu yang kadang-kadang nggak kita sadari. Maka secepatnya kalau kita merasa kita masih di posisi nafsu ammaroh ini masih hampir 50-60% kita diliputi ini, secepatnya kita naik Pak. Jadi dari nafsu amarah ke lawamah, syukur-syukur ke mutmainnah. Dan ini kalau di istilah sufi ada istilah takholli, tahalli, baru tajalli. Takholli ini lagi-lagi kayak tadi, nafsunya benar-benar nafsu yang marahnya itu luar biasa, yang itu nggak bisa dia kendalikan. Kalau hasut, hasut sekalian. Kalau dia hasut gini, biasanya kalau anak-anak itu nggak apa-apa mainan ini rusak, asal semua nggak ikut main.
Daripada dia main sendirian aku nggak dapat, lebih baik tak rusak sekalian, dia nggak main aku nggak main. Nah ini kan yang jelek ini. Kan ini iblis Pak. Sifat iblis itu kan gini. Daripada Nabi Adam di surga menikmati kehidupan surga sementara aku merasa kesulitan, tak ajak sekalian aja Nabi Adam masuk neraka kan gitu kan. Akhirnya digoda dengan Baldi. Ini yang akhirnya kemudian menjadikan kita kalau masih berkecimpung di bawah Pak, di takholli ini, selamanya kita nggak bisa menikmati sholat. Jadi itu artinya kita harus membersihkan diri. Kenapa? Karena apapun yang terjadi, misalnya ada hal yang berkenaan dengan cinta, kayak gitu ya. Cinta itu sejati, murni dan enak, gitu. Enak dalam pengertian bisa menenangkan, bisa menenteramkan. Tapi kok ada orang punya alasan cinta menyakiti, berarti di situ jiwanya itu sedang posisi di bawah. Jiwanya belum bersih, kena masukan cinta. Maka yang terjadi dia bisa obsesif, kompulsif gitu Pak. Bisa sangat-sangat mendominasi sehingga kalau dia berkeluarga, istrinya nggak bisa bergerak karena selalu dicemburuin. Anaknya nggak bisa kemana-mana karena selalu dia merasa diambil anaknya. Begitu ikut eyangnya, dia merasa eyangnya mendominasi daripada dia. Harga diri dia sebagai seorang ayah gimana gitu loh. Hal-hal kayak gini kalau emang jiwanya masih kotor, keruh, itu akan susah Pak. Wadah yang keruh, wadah yang kotor, bahkan wadah yang beracun, dimasuki susu sekalipun, yang terjadi adalah susu yang beracun. Dan kalau itu terjadi sama diri kita, sebagus apapun ibadah kita, selama kita tidak mendidik supaya jiwa kita ini menjadi jiwa yang tenang, mutmainnah, maka selamanya ibadah kita sekedar ibadah gugur kewajiban. Maka ada pertanyaan, kalau sholat subuh nggak diwajibkan oleh Allah, masih ada berapa umat muslim yang mau sholat subuh? Itu menjadi pertanyaan, diri kita yang bisa jawab. Kalau sholat subuh nggak diwajib, kira-kira aku mau sholat subuh atau lebih baik tidur? Kalau jawaban kita enakan tidur lah, berarti di situ kita sekedar gugur kewajiban. Tapi kalau kita sudah menikmati sholat kita, enak sholat. Masih nggak diminta wajib, enak sholat. Contohnya tahajud kan nggak wajib Pak. Nah itu jadi salah satu indikasi. Apakah kita bisa menikmati tahajud kita? Kalau kita di tahajud kita kemudian kita menikmati, ketika nggak sholat tahajud kita kebingungan, ketika waktu mepet atau sebagainya kita masih ngejar witir, berarti kita sudah mulai menikmati proses tahajud kita. Perjalanannya panjang memang dan berat karena banyak godaan. Belum lagi kalau sedang Piala Dunia itu godaannya berat itu Pak. Udah mau gol penalti macam-macam menjelang subuh, sholat tahajudnya belum. Gitu. Sholat tahajud apa sholat gitu masih jadi pertimbangan Pak. Tapi kalau orang-orang yang nafsul mutmainnah, standarnya cukup satu. Allah suka enggak? Allah lebih senang saya lihat sepak bola atau berhenti sebentar sholat tahajud nonton bola lagi gitu misalnya. Nah kalau pertimbangan kita kayaknya Allah lebih senang tahajud deh. Tahajud lah. Nonton bolanya bisa nanti setelah subuh atau ketika ada istilahnya ada siaran tunda atau siaran ulang aku nontonnya. Pilihan-pilihan itu ada diri kita. Dan intinya adalah selama pilihan kita adalah pilihan ini mendekatkan ke Allah atau tidak. Kalau mendekatkan ke Allah, aku milih itu, maka sebenarnya kita sedang mulai mengarah ke nafsul mutmainnah. Apa enaknya Pak kalau udah mulai posisi di nafsul mutmainnah? Tidak gampang goyang. Tidak gampang goyah oleh apapun. Karena perlu kita ingat, posisi di bawah itu godaannya materi Pak. Posisi yang paling gampang itu godaan materi. Karena badan kita ini perlu menikmati sesuatu dan godaan paling besar juga di materi. Kalau materi kita terlampaui kita bisa naik. Jadi kalau takholli itu meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah, tahalli itu melakukan hal-hal yang disenangi Allah. Beda Pak ya. Kalau yang pertama kita sudah sukses menghindarkan diri kita dari materi, bukan tidak butuh ya, butuh, tapi bukan jadi prioritas. Kalau misalnya yang kita butuhkan itu kita harus berlaku haram, melakukan tindakan yang enggak baik menurut Allah, perilaku yang itu menghadirkan sebuah dosa, maka kita tinggalkan itu, kita sudah mulai naik ke tahalli namanya. Nah tahalli itu perbuatan baik. Kalau tahalli itu fokusnya pokoknya baik, kalau ada ini ada yang lebih afdol, pakai yang lebih afdol dia. Ini ada lebih afdol lagi, pakai yang lebih afdol lagi gitu. Jadi dia selalu berupaya supaya
perbuatan-perbuatan baik terus, nggak ada kepikiran mau berbuat nggak baik. Misalnya ini jam kerja, ada sekitar 10 menitan, boleh nggak ya aku melakukan perbuatan yang di luar jam kerja gitu. Ya ketika dia milihnya, nggak, lebih baik aku bantu teman, mungkin ada pekerjaannya yang susah, tak bantu ah. Lah itu sudah mulai kita tahalli, mulai melakukan perbuatan baik terus. Kalau tahalli kan tadi selalu memanfaatkan supaya tidak berbuat jelek. Lah kalau tahalli perbuatan baik fokusnya. Kalau tajalli itu sudah cinta Allah. Apapun yang dilakukan itu nikmat kalau tajalli, dan itu memang butuh perjuangan, Pak. Saya sebagai pribadi juga itu masih jauh, Pak. Harus benar-benar berjuang. Kita sedikit-sedikit marah, sedikit materi itu ya godaan tertinggi. Maka ketika Nabi Adam diturunkan dari surga, permasalahannya apa? Makan buah khuldi. Bukan hal yang lain. Bukan misalnya Nabi Adam masalah hafalannya diganggu, enggak. Masalah Nabi enggak, bukan masalah itu, masalah kerinduan ke Siti Hawa diganggu, enggak, bukan itu. Makan buah khuldi, materi yang jelas-jelas kelihatan. Maka sumber kita kalau mau kita latihan, ya alhamdulillah Allah ngasih kesempatan kita puasa Ramadan itu. Begitu kita materi gitu, kita menghindar dari hal materi, kita sudah mulai, jiwa kita mulai kerasa, Pak. Jadi kalau kita sudah mulai nggak fokus di materi-materi gitu, itu hanya bonus gitu. Saya kerja mati-matian supaya perusahaan ini baik, masalah bonus, masalah dapat promosi itu bonus. Kalau sudah pikiran seperti itu, Pak, ini sudah mulai ngalah ke tahalli. Tapi kalau pikirannya panipiro gitu ya, perusahaan mau bayar saya berapa? Kalau saya kerja mati-matian, harusnya jam ini beda sama teman saya dapat bonus sekian, kok nggak dapat? Kalau masih pikiran itu masih pikirannya kita masih tahalli, masih materi. Nah kalau materi biasanya kecenderungannya kerjanya nggak akan maksimal juga. Tapi kalau udah tahalli gitu, udah yang penting berbuat baik aja dulu. Masalah bonus, masalah ini tuh bonus. Masalah promosi nggak promosi bonus. Masalah dapat uang tambahan bonus. Nggak usah dipikir gitu. Lah itu udah tahalli, Pak. Tapi kalau tajalli itu udah cinta perusahaan, bahkan sampai mengorbankan diri itu untuk perusahaan biasanya. Nggak apa-apa Pak, nggak dibayar. Yang penting perusahaan ini maju, Pak. Kalau sampai level itu, Pak, seneng bosnya, Pak. Dan itu yang dicari-cari, Pak. Dan Anda tahu, ketika ada level itu, gak mungkin gak dapat sesuatu. Orang yang cinta Allah mati-matian, itu gak mungkin gak dapat sesuatu. Dan kita sering lihat itu di kalangan ulama-ulama kita, mereka-mereka yang berkorban penuh di wilayah itu, kadang-kadang malah kok makmur. Contoh paling gampang Abdurrahman bin Auf ya. Kita sudah sering dengar itu. Hartanya benar-benar dizakatkan, dikeserahkan. Semua orang Madinah itu sepertiga hutang sama Abdurrahman bin Auf. Dikasih hutangan maksudnya. Sepertiga lagi disedekahi sama Abdurrahman bin Auf, dan sepertiga lagi dibebaskan hutangnya. Pokoknya intinya uang-uang orang Madinah waktu itu milik Abdurrahman bin Auf semua. Tapi apa kekayaannya berkurang? Enggak, terus melimpah. Dan dia nggak mikir kekayaan. Anda tahu kenapa nggak mikir kekayaan? Sudah dengar ya ceritanya ya. Begitu datang dari perdagangan beliau, ada hadis mengatakan orang paling kaya paling susah masuk surganya. Semua dikasih dihibahkan, 700 onta dihibahkan, Pak. Berarti kan beliau nggak minat sebenarnya. Kaya tapi nggak minat sama kekayaannya. Wis PPN gitu lah. Beliau ambil kurma yang paling busuk sampai segitunya, Pak. Sampai berkorbannya itu segitunya. Itu artinya benar-benar dia udah levelnya udah tajalli. Sementing Allah, sementing Allah senang, sementing Rasulullah senang. Itu ukuran tajalli. Kita sebagai manusia biasa istilahnya, kita harus berjuang, Pak. Harus berjuang mati-matian. Klakson dikit marah enggak? Didamprat tetangga istilahnya, diomelin tetangga kita marah enggak? Level apa kita gitu. Ya kita koreksi sendiri, Pak. Saya tadi sempat ditanya apa bedanya orang yang melakukan kegiatan yang benar dengan orang yang melakukan kegiatan membenarkan sesuatu yang sebetulnya enggak benar. Ukurannya apa, Pak? Hati. Kalau suara hati kita ngomong bahwa kamu lagi nggak bener ini, terus kita tutupin, maka yang terjadi kita sedang membohongi hati nurani. Orang luar nggak tahu, Pak. Orang luar nggak tahu. Tapi kalau ini terus-menerus kita lakukan, akhirnya suara hati itu makin kecil, sampai suatu titik kita kebingungan untuk memilih, ini aku lagi berbuat baik atau enggak. Suara hati sudah kecil, Pak. Dan itu bahaya. Kalau kita terus-teruskan bahaya sampai kita nggak tahu lagi, ini benar apa enggak ya. Ini cahaya atau bukan cahaya ya, itu kebingungan, Pak. Maka kalau kita masih pada posisi belum melakukan itu, atau saat ini suara hati kita banyak kita sisihkan tapi masih
ada kedengaran secepatnya Pak. Ikuti suara hati aja dulu. Ikuti suara hati dulu, kita bersih-bersih hati. Maka apa syaratnya untuk bersih-bersih hati? Ada 3. 1, segala sesuatu yang penting dan kita mampu itu yang kita masukkan di kegiatan kita. Apa itu yang penting? Yang mendekatkan ke Allah. 2, apa yang penting dan nggak mampu kita lakukan, nggak usah dipikirkan. Saya bukan orang kaya, nggak bisa zakat, ini nggak usah dipikirkan Pak. Lakukan amal ibadah lain yang kita bisa lakukan. Saya puasa Senin Kamis terlalu lemes Ustadz, ambil yang lain. Mampu tahajud, mampu sedekah, mampu cuma senyum sama orang, senyum aja. Mampu berbuat baik sekecil apapun lakukan. Itu level 2. Jadi yang pertama tadi apa? Penting dan kita mampu lakukan. Penting kita nggak mampu, nggak usah dipikirin, nggak usah dilakukan. Dan yang ketiga, kalau nggak penting, nggak mendekatkan diri kepada Allah, hindari sebisa mungkin. Itu cara kita bisa melakukan tadi itu. Berupaya dari jiwa yang amaroh menjadi jiwa yang lawamah, kemudian baru menjadi jiwa yang mutmainnah. Dari taholli menjadi tahalli dan naik menjadi tajalli. Dan ini biasanya sudah banyak muatan Ibu Nurus dan sebagainya yang nulis, bisa diakses juga di YouTube, banyak hal-hal yang seperti ini. Tinggal biasanya ilmu itu karena cahaya Pak, usahakan hati kita selalu bersih dengan minimal bersih-bersih jiwanya itu. Kalau nggak tiap ketika ada perbuatan nggak baik kita istighfar, minimal malam hari Pak, menjelang tidur. Atau menjelang di tahajud-tahajud kita berdoa, istighfar, sholat taubat Pak. Ini kebiasaan para salaf soleh juga, sholat taubah itu tiap malam Pak. Karena mereka merasa satu hari itu harus dibersihkan jiwa kita. Satu hari dibersihkan jiwa kita. Secepatnya kalau kita ada salah, tidak usah nunggu Idul Fitri, minta maaf secepatnya. Itu termasuk bersih-bersih jiwa. Ketika bersih jiwa kita, insya Allah, semoga Allah memberikan kita kemudahan menjadi jiwa yang mutmainnah, sehingga begitu pulang ke hadirat Allah, kita menjadi hamba-hamba yang diharapkan kepulangannya. Tidak perlu lagi dibersihkan sama Allah di neraka, karena gimana pun Allah sangat sayang sama kita. Insya Allah Allah selalu memberikan hidayahnya ke kita. Karena kalau nggak memberikan hidayahnya, kita hari ini pun mungkin tidak dikasih kesempatan untuk sholat Jumat, ada aja nanti kendalanya. Maka itu selalulah kita bersyukur kepada Allah, karena kita masih selalu bisa beribadah dan selalu mengharap keridhaan Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu 'ala samil alim. Wa rabbi fil warham wa arhamur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala nabiyyuna Muhammad ittaqullaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa alamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi qusih. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribum mujibud da'wat wa ya qadiyal hajah. Allahumma ya Allah la tadhur qulubana ba'da id hadaitana fahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik.
Allahumma anta rabbana farzuqnal istiqamah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalam. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الله Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم لا إله إلا الله بارك على محمد إلا عليه يا رب السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله